Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam Mezbah Doa malam hari ini. Mari kita bawa hati dan naikkan doa permohonan kita kepada Allah dengan segenap ucapan syukur. Sebab Dia hadir di tengah-tengah umat yang merindukannya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati dan katakan kepada Dia, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Dari awal katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari nyanyikan bersama-sama dari awal. Saat kami masuk, Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ku bawa tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari sembah Tuhan. Rana rana rama ya santa rana ramo, haleluya. Syarana ranamu, terpujilah namamu. Kau syiraranamu, kirana labaya satanaramu.
Haleluya. Shalabarabaralabaralabaralamu. Shalalabaralabaralabaralamu. Shadaralabayasi. Haleluya. Padamu Tuhan, padamu Yesus kami percaya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Betapa senang kami boleh ada bersamamu. Bahkan Kau izinkan kami masuk di dalam hadirat-Mu. Ajari kami tetap hidup takut akan Tuhan. Karena di dalam hadirat-Mu, kami bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami menjadi bait suci-Mu yang suci, yang kudus, dan semakin tidak bercela, makin menyenangkan hati. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Nyanyikan dari awal, katakan dengan iman, Tuhan, Kau telah memilihku. Kau telah memilihku. Benar Tuhan. Sebelum dunia dibentuk. Betapa kami Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Jadikan aku bait suci
bagi keselamatan bangsaku. Koralaba syanara naralamo Rikarana labayasi. Haleluya. Shidyarara naralabayasandana lamu Yesus. Shalabarala barala barala Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di tengah-tengah setiap goncangan yang terjadi Tuhan, ajari kami datang kepadamu, supaya kami setiap gereja-Mu, setiap umat-Mu tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan ya Tuhan. Korakarakarakaparapakokar, jadikan kami orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang diam dalam hadirat Tuhan. Korakarakarakarakarakaraka sekedek-kedek. Sekedek-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 kedek. Terhadap kejadian alam saja kami tidak dapat melarikan diri. Bagaimana kami dapat pergi dari hadapan hadirat-Mu? Tapi biarlah kami datang kepadamu ya Tuhan. Pertolongan kami yang sejati datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena itu aku berdoa Tuhan, korak-karak apapun yang terjadi, ajari kami datang. Korak dan Tuhan tidak pernah menolak orang-orang yang datang kepadamu ya Tuhan. Selama masih ada nafas hidup, korak-karak-karak. Tangan-Mu terbuka lebar-lebar buat setiap kami. Karena itu kami berdoa Tuhan, di tahun korak-karak amanat agung ini. Setiap hari kami mau menaikkan doa buat orang-orang kami rindu diselamatkan. Korak-karak kami menaikkan doa, kami menaikkan permohonan. Korak-karak biar banyak jiwa diselamatkan. Korak-karak ratusan ribuan jutaan jiwa datang berduyun-duyun datang kepada terang-Mu. Korak-karak. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ada. Jadikan kami orang yang tidak pernah berhenti, tidak pernah lelah. Mengerjakan apa yang menjadi panggilan kami supaya banyak orang diselamatkan. Aku mau berdoa orang-orang yang telah menerima keselamatan mereka tidak menyia-nyiakan. Dan aku berdoa tidak ada yang dapat menghalangi Tuhan. Baik itu aku berdoa biar gereja-Mu terus Kau murnikan Tuhan. Biar gereja-Mu Kau sucikan Tuhan. Dan tidak terdistract oleh hal-hal yang ada di sekitar kami Tuhan. Aku mau berdoa Tuhan, lindungi keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga, ya Tuhan, ya Tuhan, pulihkan, sembuhkan yang sakit Tuhan, sembuhkan yang sakit, yang terikat Kau bebaskan Tuhan, dan ajari kami tidak menjadi khawatir dengan apa yang depan kami Tuhan. Sebab Tuhan sanggup selalu menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Sore ini berbicara kepada setiap kami. Berkata-katalah, ajari kami Tuhan. Supaya kami menerima kebenaran yang menghidupkan dan yang memerdekakan. Dan kami semakin teguh berdiri dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dipermuliakanlah nama-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara, bagaimana keadaan saudara? Pasti baik ya. Semakin hari semakin baik. Nah saudara, saya akan melanjutkan mesbah doa di hari Kamis yang lalu. Bagaimana seseorang memiliki confidence in life, kehidupan yang
confidence, yang percaya, yang tidak goyah, yang tidak mudah diombang-ambingkan. Sebab keadaan sekarang ini secara geopolitik itu dunia tidak sedang dalam keadaan baik. Kenapa tidak dalam keadaan baik? Sebab saudara bisa bayangkan, saya belum pernah melihat sepanjang saya hidup 63 tahun. Saya belum pernah itu ada negara tiba-tiba nyaplok negara lain. Belum pernah. Dan Amerika atau dengan Presiden Donald Trump tiba-tiba menangkap presidennya, lalu kemudian menangkap presidennya, dan dia menjadikan dirinya menjadi presiden di tempat itu. Di Venezuela misalnya. Belum pernah terjadi. Dan bagaimana mungkin bahkan sekarang Donald Trump mau mengambil Greenland. Semua negara-negara yang Greenland itu milik Denmark. Waktu saya lewati Skandinavia, saya pernah ada di Denmark. Saya pernah ada di Skandinavia. Waktu saya mau berangkat ke Swedia. Itu daerah tuh dingin, minus 23. Apalagi di Greenland, masih atasnya lagi. Itu penuh dengan es. Pertanyaan saya, kenapa sih kok begitu antusiasnya tuh? Kenapa yang dipilih Greenland? Ternyata ada banyak mineral yang langka ada di sana. Dan daerah itu sangat strategis untuk bisa menjangkau China dan Rusia. Jadi banyak sekali geopolitik, rebutan mineral, rebutan minyak, ya. Dan akhirnya saya kemarin melihat Donald Trump sudah memasang USA atau United Uni Serikat seluruh negara Amerika. Dia tidak lagi menulisnya sebagai Amerika Utara yang sekarang di negara United States of America. Tetapi dia sudah memasukkan Kanada di dalamnya, sudah. Jadi orang Kanada sewot juga. Coba sedang bayangkan kalau tiba-tiba, saudara pernah nggak bisa bayangkan, saya juga bisa bayangin Indonesia tiba-tiba terus dimasukin di dalam bendera Amerika gitu. Coba bayangkan gimana tuh. Negara itu Greenland itu udah jauh, tidak ada. Venezuela juga jauh, Kanada masih nyambung. Nah, keadaan ini gonjang-ganjing dunia ini. Sekarang dolar sudah menyentuh mendekati angka 17.000. Saya baru lihat kemarin indeks saham gabungan udah mencapai 9.300. Tiba-tiba jelok hari ini 8.200. Wow. Anjlok. Why? Kenapa? Ini pergulatan yang luar biasa yang tidak pernah kita lihat. Tetapi ingat, gimana kita punya confidence dalam kehidupan, confidence life. Hidup yang punya kepastian, hidup dengan sebuah keyakinan. Apa yang harus kita lakukan? Kemarin kita sudah membahas satu, kalau mau kamu kuat, kalau kamu mau punya confidence life, rahasia pertama adalah kamu tidak boleh mendasarkan kehidupan kamu kepada apa yang kelihatan, tetapi mendasarkan kamu kepada pengenalanmu akan Tuhan. Itu yang kemarin kita bahas. Bahkan Rasul Paulus berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Karena ternyata pengenalanku akan Tuhan jauh lebih mulia dari segalanya. Sekarang saya membahas yang kedua. Gimana Pak rahasia yang kedua untuk memiliki confidence life? Rahasia yang kedua adalah orang akan memiliki sebuah keberanian, kepastian hidup ini dengan berani dan pasti melangkah. Ketika orang itu mengalami God encounter atau mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi.
Nanti kita bahas. Saya kasih contoh-contohnya. Musa, orang yang dalam ketakutan, dia keluar dari kerajaan Mesir. Keluar dari ketahuan bahwa dia membunuh orang Mesir. Padahal cuma dengan perkataan seorang Israel atau seorang Ibrani yang mengetahui bahwa kemarin Musa membunuh orang Mesir. Harusnya orang Israel berterima kasih kepada Musa. Tapi Tuhan tuh bisa bikin gara-gara. Sehingga diketahui dan dia berkata, apakah kamu mau menjadi hakim di antara kami sama seperti kamu membunuh orang Mesir yang kemarin kamu bunuh dan kamu lemparkan di dalam pasir. Loh, dengan perkataan itu dia lari terbirit-birit dan akhirnya dia ada di padang gurun bersama dengan mertuanya Yitro. Pada waktu dia menggembalakan domba Yitro ini, tiba-tiba dia melihat, saudara, ada semak yang sedang terbakar. Lalu dia pengen melihat. Lihatnya, Pak, God encounter itu apa? God encounter itu adalah kesediaan Tuhan untuk menyatakan diri kepada umatnya secara supranatural. Dengan purpose atau tujuan-tujuan tertentu. Nah, waktu Musa melihat itu, saudara, dia pengen lihat what's wrong, apa yang salah. Kok ada semak terbakar, ada api di dalam semak tapi semaknya tidak terbakar. Dia pengen mendekati. Ternyata pada waktu dia mendekati ada suara, Musa. Ini perhatikan ya. Dia tidak salah gitu. Daud gitu, enggak saudara. Tahu atau Suma gitu, enggak. Dia langsung tahu Musa. Karena Tuhan itu tahu saudara private. Tuhan tuh kenal saudara pribadi. Dan waktu dia menyatakan diri kepada saudara secara pribadi, Tuhan juga ingin purpose, punya tujuan untuk mengubah hidup saudara secara pribadi. Nah, apa sih sebenarnya yang dialami oleh Musa? Musa pada waktu dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan kekhawatiran, dalam keadaan ketakutan dikejar oleh Fir'aun karena dia membunuh orang Mesir, karena dia mau dibunuh oleh Fir'aun. Di dalam ketakutan itu Tuhan bertemu dengan dia. Dan ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia memperoleh confidence. Pak, bagaimana Bapak bisa tahu bahwa dia beroleh confidence? Waktu Tuhan menyatakan diri, maka Tuhan memberikan tujuan. Dia menyatakan diri, mengangkat semua kekhawatiran dan mengutus dia untuk pergi kepada Firaun kembali. Coba saudara bayangkan, orang yang dalam keadaan takut ketemu Firaun. Coba bayangkan, dia lari dari Firaun, terus kemudian ketemu dengan Tuhan. Diutusnya pergi ke Firaun. Coba bisa bayangkan gak? Kalau seandainya dia masih ada kekhawatiran, kalau seandainya dia masih ada kecemasan, dia masih ada ketakutan, maka dia tidak mungkin dia lari kok ke padang gurun karena dia takut sama Firaun. Kenapa sekarang dia punya confidence? Dia berani dan bahkan dia diutus oleh Tuhan. Dia berangkat pergi ke Firaun, ke Mesir kembali. Dan dia berani berhadapan muka dengan Firaun. How can? Gimana itu bisa terjadi? Karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, perjumpaan dengan Tuhan itu dapat mengubah hidup saudara. Mengubah apa sih Pak yang bisa, apa yang terjadi? Kalau saudara bertemu dengan Tuhan, God encounter, perjumpaan saudara dengan Tuhan, itu akan mengakibatkan apa yang kamu khawatirkan, apa yang kamu takutkan, semuanya itu bisa direndam, dibersihkan, dan sepertinya dibuang begitu jauh karena saudara bertemu dengan sosok sang pribadi penguasa langit dan bumi. Saudara tiba-tiba hilang, ketakutan saudara hilang. Kalau saudara membaca Keluaran pasal 2, Keluaran pasal 3, waktu Tuhan bertemu dengan Musa,
Musa berubah menjadi pribadi yang berubah menjadi pribadi yang berbeda total sama sekali. Yang tadi takut ketemu Firaun, khawatir ketemu Firaun, lari ketemu Firaun. Sekarang dia punya confidence bertemu dengan Firaun. Pak, kalau gitu apa sih pelajaran yang saya pengen pelajar? Saudara, kehidupan yang punya kepastian itu kalau saudara punya experience, punya pengalaman perjumpaan saudara dengan Tuhan. Pak, tapi aku nggak pernah lihat semak belukar. Tuhan bertemu dengan saudara itu, ya. Dia menjumpai saudara tidak harus dengan sebuah semak belukar. Tidak harus. Tapi Tuhan bisa menjumpai di dalam rumah-rumah saudara. Tuhan bisa menjumpai saudara ketika saudara sedang berdoa. Tuhan bisa meneguhkan saudara ketika saudara ada di dalam pergumulan ketakutan yang luar biasa. Tiba-tiba Tuhan hadir dalam doa saudara. Dan waktu Tuhan hadir dalam doamu, kau jadi perkasa, kau jadi kuat. Makanya ada lagu yang berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Berarti kalau Musa dia bisa lari mendekati semak, saudara juga bisa berlari di dalam ruang doamu, berlari kepada Tuhan karena Tuhan hanya sejauh doa. Begitu saudara masuk di ruang doamu, saudara bisa mengubah ketakutan saudara menjadi sebuah confidence, keberanian, keyakinan berjalan di dalam Tuhan. Ini saudara yang kalau saudara tidak bertemu dengan Tuhan dan dengan sengaja saudara mempertemukan dirimu dengan Tuhan, ini itu bikin orang itu gonjang-ganjing. Gak ada kepastian. Dunia ini gak ada yang pasti. Tapi hanya Tuhan yang pasti. Sebab dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Gak berubah. Jadi yang saudara bisa pegang dan membuat saudara bisa confidence karena Tuhan tidak pernah berubah. Oke. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah, selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Coba sebentar, kita nyanyi lagi tapi dengarkan ini. Kalau yang berubah itu apa? Keadaan di sekitarmu. Dulu nggak punya utang, sekarang punya utang, jadi khawatir, betul nggak? Tapi saudara punya Tuhan yang tak pernah berubah. Dulu pernah menolong Musa, dia juga bisa menolong saudara. Jadi kalau Tuhan tidak berubah, dia bisa jadi sandaran hidup saudara. Jangan lihat utangmu hari ini, jangan. Kalau kamu mikirin utangmu, kamu khawatir. Jangan lihat ada gunung di depanmu.
gunung sakit penyakit. Coba disingkirkan, lihat dulu Tuhan. Kalau ada persoalan yang besar dalam hidupmu, kau bilang, dulu ketika aku susah, aku ditolong Tuhan. Tuhanku gak berubah. Tuhan Yesus gak pernah berubah dari dulu, gak pernah berubah. Jadi kalau dulu aku ditolong, sekarang aku juga pasti ditolong. Jadi saudara nyanyi lagu ini, tapi dengan semangat ya. Jangan lihat utangnya, jangan lihat penyakitnya, jangan lihat pertengkaran dengan orang, jangan lihat perkelahian, jangan lihat persoalan di dalam keluarga. Tapi lihat Yesus dulu, supaya Yesus bisa menolong hatimu dan saudara mudah untuk menikmati kekuatan, confidence, keyakinan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah. Ya, haleluya, 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 haleluya. Saya berikan contoh lagi. Coba Ibu Flora membaca Yohanes pasal 20. Coba ya. Tadi Musa mengalami ketakutan. Nah ini murid Yesus yang langsung direct ketemu Yesus juga bisa mengalami ketakutan, saudara. Kalau saudara pengen mengalami confidence life atau hidup yang punya sebuah kepastian, saudara, Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat ke-5, Bu. Coba. Kebangkitan Yesus. Ya. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ya. Ayat yang kedua, ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Ayat 4, keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di atas di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Terus Bu, sampai ayat 8. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. 7-8. Iya. Sedang kain peluh yang tadi ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Dan ia melihatnya dan percaya. Sekarang ya. Situasi apa sih yang sedang dialami oleh murid-murid? Yesus mati. Dia waktu Yesus ada, wah dia berani, dia perkasa. Waktu Yesus mati, dia mengalami ketakutan. Pada waktu dia mengalami ketakutan yang luar biasa, tiba-tiba, saudara, mereka mendengar kabar bahwa Yesus gak ada mayatnya. Dan Yesus sudah bangkit. Terjadi gundah gulana, terjadi ketakutan. Kemana Tuanku? Maka Maria Magdalena lari dan mencari Tuhan Yesus. Murid-muridnya diajak. Dan ketika dia diajak melihat, kosong, sudah tidak ada. Wah, tambah ketakutan lagi mereka. Lalu saya pengen supaya saudara perhatikan ayat 19. Supaya saudara ngerti, supaya cepat ya lompat ke 19. Silakan Bu Flora. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Garis bawahi, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Yes, terus? Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Lihat ya ayat 19, perhatikan. Mereka karena nggak dapat jawaban,
Maka apa yang dilakukannya? Maka mereka berkumpul di suatu tempat. Lihat, pintu-pintu dikunci. Di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci. Kenapa semua pintu dikunci? Harusnya minimal ada satu pintu yang terbuka ya. Tapi semua dikunci. Why? Alkitab mencatat karena mereka takut kepada orang Yahudi. Dia berpikir kalau pemimpinnya bisa ditangkap, maka anak buahnya juga mudah untuk dikalahkan. Jadi dia berpikir, ini pikirannya dia, wah sebentar lagi orang Yahudi pasti datang dan menangkap ke-12 murid itu. Tapi ternyata, saudara, itu bukan apa yang direncanakan Tuhan. Sometimes, perhatikan ya, sometimes kita tuh mengalami ketakutan. Dan ketakutan itu belum tentu terjadi. Ada orang yang mengalami kekhawatiran-kekhawatiran. Dan kekhawatiran itu juga belum tentu terjadi. Dan buktinya murid-murid ini, dia berpikir bahwa dia bakal ditangkap ya oleh orang-orang Yahudi karena mereka takut. Karena gurunya aja bisa ditangkap, apalagi muridnya. Tapi ternyata di dalam saudara membaca ceritanya, ternyata tidak terjadi apa yang dia takutkan. Bahkan Paulus berani bersaksi, Petrus berani bersaksi, semua murid-muridnya berani bersaksi. Nah, di mana dia mengalami perubahan? Perhatikan ayat yang ke-19. Pada waktu mereka takut, waktu itulah datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Wow. Jadi inilah yang disebut dengan God encounter. Jadi saudara itu di rumah doa, jadi nggak mesti di padang gurun kayak ada api, nggak mesti. Kadang-kadang Tuhan juga bisa hadir di saat kamu berdoa. Tuhan juga bisa menyatakan diri ketika mereka berdoa, berkumpul, sekalipun di masa takut dan khawatir. Tuhan gak mencela, Tuhan tidak terus kemudian Tuhan meninggalkan mereka, enggak. Justru dia datang karena mereka ketakutan, karena mereka khawatir luar biasa. Itu sebabnya Tuhan memberikan kepada mereka apa? Damai sejahtera. Nah sekarang saudara perhatikan, damai sejahtera itu lawan daripada ketakutan. Damai sejahtera itu lawan daripada kekhawatiran. Begitu Tuhan hadir, begitu Tuhan ada, itu ketakutan sirna. Saudara, saya di studio ini, kenapa saya belum bisa copot kacamata saya? Karena ini silau, saudara. Lampunya banyak, silau. Nah, kalau nggak ada lampu, ini gelap. Gelap. Jadi kalau ada lampu, kegelapan itu sirna. Jadi kalau Tuhan hadir, ya semua kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kegelisahan hilang. Sama seperti saudara menyalakan lampu, ya kegelapan sirna. Terang tidak mungkin bisa bersatu dengan gelap. Tuhan tidak bisa bersatu. Kalau Tuhan hadir, itu nggak bisa kamu tetap khawatir, kamu tetap takut. Nggak bisa. Jadi kalau Tuhan hadir, kekhawatiran itu pasti sirna. Coba chat. Ketika Tuhan hadir, kekhawatiranku sirna. Ketika Tuhan hadir, ketakutanku sirna. Chat. Supaya saudara yakin. Jadi kalau Tuhan hadir, Tuhan berani atau Tuhan berkenan untuk menyatakan diri kepada saudara. Itu artinya dia punya purpose, dia punya tujuan. Salah satu tujuan di dalam ayat ini, murid-muridnya yang ketakutan itu roh gelap. Jadi kalau saudara khawatir, itu roh gelap. Roh kegelapan, kalau saudara cemas, saudara khawatir, saudara gelisah, itu semua roh ketakutan. Semua itu roh kegelapan. Semua kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, itu semua adalah apa? Dari kegelapan.
Dan kalau Tuhan hadir, dia berkata, aku ini terang dunia. Jadi waktu Tuhan hadir, kegelapan itu sirna. Saya berdoa sambil saya cerita ini. Sambil saya membaca firman. Waktu saya menyampaikan firman ini. Saya berdoa firman itu masuk di dalam hatimu. Dan kegelapan itu sirna dari dalam hidup. Sometimes, emang Bapak nggak pernah ya rasa khawatir, cemas gitu. Bapak nggak pernah ya. Saudara, semua orang pernah merasakan yang namanya khawatir. Pernah merasakan namanya cemas. Tapi kecemasan kalau dibiarkan, maka akan mengakibatkan stres. Kalau stres dibiarkan akan mengakibatkan depresi. Kalau depresi tidak ditangani, dia bisa gila. Dan Tuhan gak mau. Makanya sebelum berlanjut, dia datang. Dan dia mendatangi saudara yang hari ini kamu dalam keadaan takut, dalam khawatir, kamu cemas, Tuhan hadir. Nah, sama seperti Musa. Jadi kalau gitu God encounter itu punya tujuan. Ya, makanya saya tadi definisikan apa itu God encounter. God encounter itu adalah perjumpaan. Kerelaan Tuhan menyatakan dirinya kepada saudara, berjumpa dengan saudara dengan tujuan-tujuan tertentu. Kenapa Pak? Kok Bapak bilang ada tujuan? Oh iya, dia datang itu dia tidak datang dengan tanpa tujuan. Dia datang dengan tujuan. Dalam perikop ini, dia datang melenyapkan semua kekhawatiran. Nanti kita baca satu ayat lagi. Bahwa kehidupan yang confidence, yang yakin, yang pasti. Bukan karena tidak ada masalah. Bukan. Tapi karena ada kehadiran Tuhan. Ada Tuhan yang menyatakan diri kepada kita. Oke? Dan Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama. Coba satu lagi, kita bongkar satu ayat lagi. Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ibu Flora, pelan-pelan ya. Ayat pertama sampai ayat 4. Yohanes 21 mulai dari ayat yang pertama. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Oke, sekarang lihat ya, saya mulai ayat 2. Ini Yesus menyatakan dirinya kepada murid-muridnya kali keberapa ya? Kepada murid-muridnya bukan yang pertama ya. Karena tadi udah kita baca Yohanes pasal 20. Di pantai itu berkumpul, enggak 12, kalau tadi 12 murid. Ini lain lagi. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas, kemudian Nathanael, anak-anak Zebedeus. Jadi dan 2 orang muridnya. Jadi ada kira-kira ada 5 orang. Tidak disebutkan murid yang siapa lagi yang ikut. Tapi Petrus itu ketika mereka kumpul, ternyata dia punya rencana. Ayat yang ketiga. Ayat ketiga dikatakan, kata Simon, ini rencananya. Aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Jadi 4 muridnya, Pit, aku mau ikut dong Pit. Gitu kira-kira kata teman-temannya. Lalu mereka bersepakat berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi perhatikan. Malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nah, waktu mereka tidak menangkap apa-apa, dia frustasi. Lalu ayat yang keempat, perhatikan, hebat ya. Ketika hari mulai siang,
Yesus berdiri di pantai. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia tidak lagi takut. Pintunya terkunci karena setelah beberapa hari mungkin dia takut ditangkap oleh orang Yahudi. Tapi ternyata enggak. Makanya dia mau kembali ke nelayan, menjadi nelayan. Sekarang lihat. Waktu Tuhan melihat, ini ada tujuan. Tujuannya apa? Mereka udah nggak takut. Mereka udah mau pergi, bahkan sudah pergi menangkap ikan. Tetapi Yesus melihat ada sesuatu yang harus diubah dari murid-muridnya ini. Dulu dia pernah, perhatikan, dulu dia pernah mengubah dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Loh, kok Petrus mau kembali lagi dari penjala manusia, kok malah mau jadi penjala ikan. Dengarkan ini di tahun Amanat Agung. Doa saya, sekalipun saudara punya tugas, bisnis, pekerjaan, sekolah, kuliah, ibu rumah tangga, atau karyawan, apa saja. Tapi ingat, kamu sudah ditugaskan Tuhan dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Jadi kenapa Yesus hadir? Dia ingin membawa kamu kembali kepada destiny yang Tuhan mau. Dia mau keluar dari destiny-nya. Dia mau keluar dari panggilan Tuhan dalam hidupnya. Tetapi Tuhan hadir. Ketika Tuhan hadir, maka dia bisa langsung sadar. Kalau saudara baca seterusnya, Yohanes pasal 21, akhirnya Petrus itu, akhirnya dia nggak dapat apa-apa. Karena dia keluar dari destiny yang Tuhan mau. Perhatikan, Pak, cirinya apa Pak kalau orang itu keluar dari destiny? Kenapa sampai Yesus sampai sebegitu serius, sampai dia datang mengunjungi mereka? Karena ini kalau dibiarkan berbahaya. Orang kalau keluar dari panggilannya, keluar dari destiny ilahi, keluar dari rencana Tuhan. Perhatikan, nomor 1, kamu tidak mendapat apa-apa. Artinya kamu fail, kamu gagal. Kamu gagal, kamu fail. Kamu sepertinya usaha tapi nggak dapat apa-apa, ini ayatnya. Kamu sepertinya udah berusaha banyak tapi nggak ada hasil. Jangan-jangan kamu keluar dari panggilannya Tuhan. Coba Tuhan bilang, kamu ini sebenarnya Tuhan bilang, aku ini menjadikan kamu menjadi penjala manusia. Kamu menjadi pemberita Injil. Aku tetapkan menjadi ambasador supaya kamu memberitakan perbuatan Allah yang besar di kerjaan kamu, di bisnismu, di keluargamu. Kamu harus menjadi pemberita Injil, menjadi pemberita kabar sukacita bahwa Yesus itu juru selamat. Yesus itu yang menolong saudara. Makanya ketika mereka mau keluar cari ikan lagi, keluar dari panggilan yang utama, Yesus datang. Dan kalau saudara baca ketika dia datang, ayat berikutnya, ayat yang kelima, perhatikan kalimat ini. Maka kata Yesus, ayat yang kelima, maka kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Lanjut Ibu Flora, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 dari Yohanes pasal 21. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Perhatikan, tadi nggak dapat apa-apa sepanjang malam. Yesus cuma suruh menebarkan aja, langsung berhasil. Ikannya banyak, bahkan dia tidak bisa menariknya lagi. Saking banyaknya. Perhatikan ya, keberhasilan seseorang bukan karena dia pintar. Keberhasilan seseorang oleh karena dia belajar mentaati Tuhan. Saudara, Petrus ini sebenarnya kalau cari ikan, kayaknya lebih pintar daripada Tuhan Yesus. Karena Yesus bukan nelayan. Tetapi dia bilang gini, karena kayaknya ini yang nyuruh walaupun gak masuk akal, tapi gue lakuin dah. Gue tebarin dah. Dan
ternyata dapat ikan. Artinya gini saudara, Tuhan hadir di pantai itu. Dia ingin memberitahu, hei kamu yang keluar dari panggilan Tuhan. Kamu kembali ya kepada destiny yang Tuhan mau. Mungkin ada orang yang keluar dari panggilan. Dan saudara meninggalkan Tuhan, kembali. Ada saudara yang dipanggil untuk mengerjakan sesuatu. Tapi saudara nggak mau, Tuhan nggak bikin gagal. Seperti Yunus disuruh pergi ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Ya gagal. Berhasilnya gimana? Setelah dia kembali lagi pergi ke Niniwe, baru dia berfungsi. Makanya terhadap perintah Tuhan saya tidak berani main-main. Saya terhadap perintah Tuhan saya itu tidak berani main-main. Why? Karena itu merupakan arahan sehingga hidup saya berhasil. Nah sekarang, Pak, apa cirinya? Ciri pertama tadi, dia tidak memperoleh apa-apa, atau dia tidak berhasil, atau dia gagal, oke? Atau hidupnya tidak maksimal, sama tuh. Yang kedua, dia tuh tidak tahu yang berdiri itu Yesus. Kalau dia tahu yang berdiri Yesus, di ayat berikutnya, Simon langsung nyemplung setelah dia tahu, ini pasti siapa ini? Suara ini gue pernah nih denger nih, tebarkan jalamu, saya pernah dengar. Dan suara itu pernah dia dengar karena dia pernah punya pengalaman yang serupa. Itu sebabnya setelah dia berhasil, perhatikan. Simon coba Bu, baca ayat berikutnya Bu. Dia bilang gini, ayat 7 Bu. Murid-murid itu, dia langsung mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke danau. Perhatikan, dia malah tinggal tuh ikan-ikannya. Si Petrus tinggalin semua ikan-ikannya karena dia langsung malu dengan Tuhan. Bahwa dia sudah diubah oleh Tuhan dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Kok dia menjadi penjala ikan lagi? Kan gue bisa berhasil gitu. Saudara, manusia itu bisa ya kayak Petrus ini. Saya juga pernah. Saya udah lagi kerja enak-enak, tiba-tiba dipanggil untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Tuhan kenapa sih nggak panggil yang STH? Karena ada juga yang sekolah teologi. Kenapa sih aku yang nggak sekolah teologi? Aku kan sekolahnya insinyur, ngapain sih aku? Alasan ya, betul nggak? Setahun pertama, tahun kedua beralasan lagi, tahun ketiga mana tahan saudara. Untuk tidak mengikuti perencana dan kehendak Tuhan. Tidak, takut, nggak berani sih. Itu sebabnya, kalau saudara berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, kau pasti dibuat Tuhan berhasil. Dari mana Pak Yatin? Dan setelah itu kalau saudara baca, akhirnya Simon ketika datang kepada Tuhan, akhirnya Tuhan Yesus berkata, kau cinta, Kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku Simon, kau cintaku Simon, kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku Simon Petrus, kau cintaku. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu. Kalau begitu gembalakan domba-dombaku. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu. Kalau begitu gembalakan dombaku. Sekarang saudara perhatikan ya. Waktu Simon Tuhan hadir dan meluruskan panggilannya, meluruskan rencana Tuhan dalam hidupnya. Dia langsung ditanya, Simon, apakah kamu mencintai aku? Ya Tuhan, aku cinta engkau. Kenapa enggak sekali? Kenapa 2 kali? Karena Tuhan sedang mau menunjukkan kepada Simon. Ada banyak penafsir. Kenapa 3 kali? Ada yang berkata, ya karena dia pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Makanya dia perlu mewujudkan, dulu dia menyangkal, tidak, aku gak kenal dia. Sekarang Tuhan tanya,
Apakah kamu mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi. Tanya lagi 3 kali untuk membuktikan bahwa semua penyangkalan dia sudah dihapuskan. Dan akhirnya saudara, dia melayani Tuhan kembali menjadi penjala manusia. Di tahun amanat agung saya berdoa, apapun profesimu, apapun pekerjaanmu, tetaplah jadi orang yang senang memberitakan Injil dimanapun saudara berada. Dan saya percaya pekerjaanmu akan diberkati karena Tuhan hadir di sana. Pekerjaanmu, bisnismu diberkati, keluargamu diberkati, pelayananmu juga diberkati Tuhan. Karena dia ada di sana. Nyanyikan lagu ini, kemudian Ibu Flora akan berdoa. Kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku Simon, kau cintaku Simon, kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku Simon, Petrus kau cintaku. Tuhan tahu betapa aku cinta padamu. Kalau begitu gembalakan domba-dombaku. Oh, Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu. Kalau begitu gembalakan dombaku. Mari kita satu dalam doa. Kita naikkan pokok doa yang disampaikan dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, malam ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur buat apa yang kau sampaikan Tuhan. Ajari kami meyakini dan kami percaya dengan segenap hati. Betapa perlunya kami setiap hari dalam hidup kami berjumpa dengan Tuhan. Dan kami memastikan bahwa hidup kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Di tengah-tengah setiap keputusan yang harus kami ambil, ajari kami tetap teguh berdiri ya Tuhan. Mengikuti Engkau. Malam ini kami bawa dalam doa Tuhan. Untuk keluarga kami, sahabat, kerabat kami yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa di tengah-tengah wabah yang sedang terjadi Tuhan. Ada banyak teman-teman kami mengalami sakit batuk, demam Tuhan. Kami berdoa perlindungan-Mu ada bersama-sama dengan setiap kami Tuhan. Dan oleh bilur-bilur Yesus, secara khusus anak-anak kami yang sedang demam Tuhan. Baik yang berada di rumah sakit, baik yang ada di rumah Tuhan. Kami berdoa mereka yang mengalami demam karena cuaca yang sangat tidak menentu Tuhan. Dan kami berdoa udara yang cukup dingin buat anak-anak. Kami berdoa biarlah oleh bilur-bilur Engkau menjamah dan menyembuhkan Tuhan. Engkau Tuhan Sang Penyembuh. Engkau Allah Jehovah Rafa. Kami berdoa oleh bilur-bilur setiap sakit penyakit disingkirkan. Kami mau berdoa mereka yang sedang dalam keadaan sakit Tuhan. Mereka yang dalam perawatan pasca penanganan kanker Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Kami mau berdoa untuk setiap tindakan mereka yang pasca operasi Tuhan juga Engkau menjamah dan menyembuhkan. Malam ini kami bawa di dalam doa untuk anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan untuk tidur. Mereka yang mengalami gangguan dalam istirahatnya Tuhan. Mereka yang mengalami sleep apnea Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami berdoa oleh bilur-bilur Engkau menjamah dan menyembuhkan. Aku mau berdoa Tuhan, Engkau Allah yang sangat ingin kami beristirahat dalam hadirat-Mu. Bahkan kami memastikan seperti apa yang dikatakan Mazmur Daud bahwa Engkau akan membiarkan kami tidur dengan tenang. Karena itu kami berdoa, kami serahkan seluruh pergumulan persoalan kami Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami hutang yang cukup besar dan mereka dalam keadaan bingung untuk membayarnya Tuhan, Engkau menolong memberikan hikmat Tuhan. Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan akal budi sehingga Engkau memberkati setiap pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Dan mereka boleh dapat menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang belajar sekolah di luar negeri Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan menjamah dan menjaga Tuhan. Anak-anak kami yang sedang sekolah di luar negeri, baik yang ada di Australia, yang ada di Perth, di Sydney, Tuhan di Melbourne. Kami juga berdoa Tuhan mereka yang ada di Amerika, Tuhan kami berdoa
Kami berdoa mereka yang ada di Inggris, kami berdoa Tuhan, mereka yang ada di luar, kami berdoa Tuhan jagai dan lindungi. Aku mau berdoa nilai-nilai kebenaran yang ditanam oleh orang tua sejak masih kecil tidak akan hilang. Bahkan aku berdoa Tuhan, kebenaran-Mu akan menuntun anak-anak kami. Aku mau berdoa anak-anak kami tidak kehilangan identitas, tapi mereka akan sungguh-sungguh bangkit menjadi pemenang jiwa. Aku mau berdoa biar mereka bertemu dengan orang-orang, mereka bertemu dengan komunitas yang sehat. Mereka bangkit menjadi murid, mereka bangkit menjadi murid Tuhan. Dan mereka bertemu dalam kelompok pemuridan yang sehat. Tuhan, anak-anak kami akan bangkit di tengah-tengah setiap bangsa di mana mereka berada, baik mereka bekerja, baik mereka bersekolah. Tuhan, aku berdoa mereka akan bangkit jadi murid Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berdoa biar perlindungan-Mu ada bersama-sama dengan mereka. Malam ini kami berdoa buat setiap pekerjaan, anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami berdoa biar Engkau memberikan pekerjaan yang terbaik Tuhan. Dan aku berdoa Engkau memberikan pekerjaan yang terbaik Tuhan, tuntun dan arahkan. Kami serahkan seluruh hidup kami ini ke dalam tangan-Mu. Dipermuliakanlah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan seluruh doa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini. Temuilah Tuhan anak-anak-Mu. Jumpai mereka. Karena ketika Kau berjumpa dengan mereka, mereka punya kehidupan yang confidence, yang penuh dengan keyakinan, berjalan bersama dengan Tuhan. Tolong Tuhan dalam setiap persoalan yang mereka hadapi. Mungkin ada yang mereka yang mengalami ketakutan. Mereka mengalami cemas ketika mereka mengalami kegelisahan. Hadirlah dalam setiap doa-doa mereka. Nyatakan dirimu sehingga kegelapan itu akan sirna Tuhan. Mari angkat tanganmu, kembalilah dalam aktivitasmu. Terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sampai jumpa di mesbah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah.